Apa jadinya bila tugas kecil yang sering dianggap remeh justru membuka pintu besar menuju kerendahan hati dan keberkahan hidup? Inilah kisah seorang santri yang menemukan makna itu di balik sapu, ember, dan debu di pondoknya. Pondok pesantren di sebuah desa itu berdiri sederhana dengan bangunan kayu dan beberapa kamar asrama. Suasananya selalu ramai dengan lantunan doa dan canda tawa santri. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Fikri, yang baru beberapa bulan menjadi santri di sana. Ia dikenal rajin belajar, cepat menghafal, dan sering mendapat pujian dari guru-guru. Namun, di balik itu, ada satu sifat yang diam-diam tumbuh dalam dirinya, rasa bangga yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Suatu pagi, Ustaz pengasuh memanggil Fikri dan beberapa temannya. Mulai hari ini, kalian mendapat giliran membersihkan halaman, kamar mandi, dan dapur pondok. Semua harus dikerjakan dengan baik. Fikri kaget. Dalam hatinya ia bergumam, kenapa harus aku? Bukankah tugasku belajar? Aku sudah sibuk dengan hafalan. Ia menunduk, tapi wajahnya menunjukkan rasa enggan. Teman-temannya mengangguk ikhlas, sementara Fikri masih bergulat dengan pikirannya. Hari pertama ia menjalani tugas itu dengan setengah hati. Sapu di tangannya digerakkan asal-asalan, ember ia isi seadanya, dan debu di pojok-pojok ruangan dibiarkan menumpuk. Temannya menegurnya, Fikri, kalau begini, hasilnya sama saja kotor. Bukankah kita diminta membersihkan dengan sungguh-sungguh? Fikri hanya menjawab singkat, sudah cukup, yang penting ada usaha. Dalam hatinya, ia merasa pekerjaan itu tidak pantas baginya yang dianggap pintar. Namun tanpa ia sadari, Ustaz pengasuh mengamati gerak-geriknya. Malam harinya, Ustaz itu mendekatinya dengan lembut. Fikri, kau hebat dalam hafalan. Tapi tahukah kau, orang yang berilmu tanpa kerendahan hati akan mudah terjatuh dalam kesombongan. Membersihkan pondok bukan sekadar pekerjaan, tapi latihan hati. Cobalah renungkan, apa arti ilmu bila tidak diiringi kerendahan hati? Ucapan itu menancap dalam hatinya. Ia tidak menjawab, hanya terdiam merenung sampai larut malam. Keesokan harinya, Fikri mencoba melakukan tugasnya dengan lebih baik. Ia menyapu halaman dengan sungguh-sungguh, mengangkat ember penuh air tanpa mengeluh, bahkan mencuci peralatan dapur bersama teman-temannya. Meski peluh bercucuran, ada rasa tenang yang ia rasakan. Seolah-olah hatinya lebih ringan ketika ia ikhlas menjalani tugas itu. Ia mulai memahami bahwa kebersihan pondok adalah bagian dari ibadah, dan dirinya bukan siapa-siapa tanpa sikap rendah hati. Hari-hari pun berjalan, dan Fikri makin terbiasa dengan rutinitas itu. Ia tidak lagi merasa rendah karena menyapu atau mengepel, justru merasa bangga bisa ikut menjaga kenyamanan teman-temannya. Ia menyadari, di balik tugas sederhana itu ada hikmah besar. Allah sedang mengajarinya untuk menundukkan hati, agar ilmunya kelak tidak menjadi sebab kesombongan. Beberapa bulan kemudian, pondok pesantren itu kedatangan tamu penting, seorang dermawan yang hendak membantu pembangunan masjid. Semua santri diminta menjaga kebersihan agar pondok terlihat rapi. Fikri yang kini lebih rajin mendapat tugas tambahan membersihkan kamar mandi. Awalnya ia merasa kaget, tapi ia menerima dengan ikhlas. Kalau ini jalannya, aku harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, pikirnya. Ia pun membersihkan dengan penuh semangat, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika tamu datang, pondok terlihat bersih dan rapi. Ustaz pengasuh tersenyum bangga melihat semua santri bekerja sama. Yang mengejutkan, dermawan itu diam-diam memperhatikan Fikri yang sibuk mengangkat ember. Anak itu rajin sekali, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa Fikri dulunya enggan. Dari situlah Fikri belajar bahwa orang tidak akan melihat seberapa pintar kita bicara, tapi seberapa tulus kita bekerja. Suatu malam setelah kegiatan, Fikri duduk di serambi pondok. Ia merenung tentang perjalanan dirinya. Dari seorang santri yang merasa bangga berlebihan, kini ia belajar bahwa kerendahan hati jauh lebih berharga daripada pujian. Ia teringat pesan ustanya, sapulah hatimu seperti kau menyapu lantai pondok. Buang debu kesombongan, agar ilmu bisa masuk dengan bersih. Kalimat itu menjadi pegangan baginya setiap kali ia merasa goyah. Sejak saat itu, Fikri berubah. Ia tidak hanya rajin belajar, tapi juga sigap membantu teman yang kesulitan, entah menimba air, menata kitab, atau menyiapkan makanan bersama-sama. Ia tidak lagi memandang pekerjaan sebagai rendah, melainkan sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Teman-temannya mulai menghormatinya bukan karena kepintarannya, tapi karena ketulusannya. Bahkan,
Beberapa santri yang dulunya malas ikut kerja bakti kini termotivasi oleh sikapnya. Kalau Fikri saja yang pintar tidak gengsi menyapu, kenapa kita harus malu, kata salah seorang santri. Dari sana, pondok menjadi lebih hidup dengan semangat kebersamaan. Fikri merasa bahagia, bukan karena dipuji, tapi karena bisa menjadi contoh kecil untuk orang lain. Hari-hari pun terus berlalu. Fikri tetap belajar dengan giat, namun kini dengan hati yang lebih tenang. Ia paham bahwa ilmu hanyalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke hati yang kotor oleh kesombongan. Dari sapu, ember, dan debu di pondok kecil itulah, Fikri menemukan arti kerendahan hati yang sejati, yang kelak akan menjadi bekalnya di jalan kehidupan.